Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, berjumpa kembali dengan kakak. Kali ini kita akan membahas mengenai materi fungsi komposisi. Perlu adik-adik ketahui, pengertian dari fungsi komposisi adalah penggabungan operasi dua fungsi secara berurutan sehingga dapat menghasilkan fungsi yang baru. Untuk simbolnya, kita dapat membacanya sebagai bundaran atau sebagai dot. Kita sepakati dulu ya untuk membacanya yaitu bundaran. Sehingga kita dapat membacanya yaitu F bundaran GX atau G bundaran FX. Sekarang kita lihat gambarnya. Untuk FGX sesuai dengan gambar, maka kita selesaikan dulu GX-nya, lalu kita masukkan ke FX. Dan untuk GFX, maka kita selesaikan dulu FX-nya, lalu kita kerjakan atau masukkan FX itu ke GX. Nah, perlu adik-adik ketahui juga, dalam fungsi komposisi atau fungsi komposisi itu memiliki beberapa sifat. Yang pertama yaitu fungsi komposisi tidak bersifat komutatif, yang artinya F bundaran GX itu tidak sama dengan G bundaran FX. Kita coba membuktikannya ya dengan contoh soal seperti berikut. Sini contoh soalnya yaitu kita memiliki dua fungsi, yaitu fungsi yang pertama adalah Fx sama dengan 2x ditambah 1, lalu fungsi yang kedua yaitu Gx sama dengan x pangkat 2 ditambah 3. Untuk membuktikan apakah benar bahwa fungsi komposisi itu tidak bersifat komutatif, maka yang pertama kita cari dulu F bundaran GX. F bundaran GX itu tahapnya berarti sama dengan F GX. Lalu kita ubah nilai GX ini dengan x pangkat 2 tambah 3. Kan di sini GX-nya sama dengan x pangkat 2 tambah 3. Maka kita ubah GX ini dengan x pangkat 2 ditambah 3. Sekarang, karena GX-nya sudah diselesaikan, kita masukkan nilai GX ini terhadap Fx-nya. Kita ketahui bahwa Fx-nya itu sama dengan 2x ditambah 1. Nah, si x ini kita ubah dengan x pangkat 2 ditambah 3. Maka 2 dikali x pangkat 2 tambah 3 ditambah 1. Sekarang tinggal kita operasikan atau selesaikan saja. 2 dikali x2 adalah 2x pangkat 2 ditambah 2 kali positif 3 sama dengan 6 ditambah 1, maka hasilnya adalah 2x pangkat 2 ditambah 7. Untuk hasil dari F bundaran GX adalah 2x pangkat 2 ditambah 7. Sekarang kita coba menentukan G bundaran F X. Maka di sini menjadi G F X. Lalu kita ubah Fx ini dengan 2x ditambah 1 sehingga G dalam kurung 2x ditambah 1. Sekarang kita masukkan nilai 2x tambah 1 ke nilai Gx-nya. Maka kan di sini itu x pangkat 2. Nilai x-nya kita ganti dengan 2x ditambah 1. Jadinya adalah 2x ditambah 1 dipangkatkan 2 ditambah 3. Untuk penyelesaian ini kita bisa hitung dengan kali pelangi. Adik-adik pasti sudah tahu ya kali pelangi. 2x dikalikan dengan 2x menjadi
4x pangkat 2, lalu 2x ditambah 1, yaitu 2x dikali 1, yaitu 2x, ditambah 1 kali 2x, 2x, ditambah 1 kali 1 adalah 1. Maka hasilnya di sini bisa dilihat x pangkat 2 tidak ada temannya lagi, maka kita tuliskan kembali. Lalu di sini ada yang mengandung x dan mengandung x. Kita jumlahkan yang mengandung x, maka menjadi 4x tambah 1. Sehingga hasil dari 2x ditambah 1 dipangkatkan 2 adalah 4x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 1 ditambah 3. Kita selesaikan kembali, 4x pangkat 2 tambah 4x ditambah 4. Sehingga hasil dari G bundaran fx adalah 4x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 4. Di sini kita bisa lihat bahwa hasil dari f bundaran gx itu tidak sama dengan hasil dari G bundaran fx. F bundaran Gx tidak sama dengan hasil G bundaran Fx. Maka dapat disimpulkan bahwa fungsi komposisi itu tidak bersifat komutatif. Lalu sifat yang kedua yaitu untuk fungsi komposisi berlaku sifat asosiatif, yang artinya misalkan kita memiliki 3 fungsi, lalu kita menyelesaikan dulu f bundaran gx, baru kita selesaikan ke bundaran hx. Itu hasilnya akan sama dengan kita menentukan g bundaran hx dulu, baru kita menentukan atau memasukkannya ke fx. Jika secara penulisan yaitu seperti ini, dalam kurung f bundaran gx bundaran hx sama dengan dalam kurung f bundaran dalam kurung g bundaran hx. Untuk contoh soalnya seperti berikut ya. Nah, untuk membuktikan apakah fungsi komposisi itu bersifat asosiatif, kan kita memerlukan 3 fungsi, yaitu fungsi fx, fungsi gx, dan fungsi hx. Kebetulan untuk membuktikan tadi kita sudah mempunyai fx dan gx, maka kita tinggal mencari atau menambahkan fungsi hx. Nah, untuk membuktikannya, yang pertama kita mencari dulu nilai dari f bundaran g bundaran hx. Nah, ini artinya kita selesaikan dulu f bundaran gx, baru kita masukkan ke bundaran hx. Langkah pertama, kita cari dulu f bundaran gx. Tadi kita sudah mengetahui bahwa untuk f bundaran gx dengan fx dan gx nya sama, hasilnya adalah 2x pangkat 2 tambah 7. Maka kita tinggal tuliskan saja 2x pangkat 2 ditambah 7. Sekarang langkah kedua yaitu kita mencari f bundaran g di bundaran hx. Untuk f bundaran g adalah 2x pangkat 2 tambah 7 dan hx adalah 2x tambah 7. Ini kita buat sama dengan dulu menjadi f bundaran g dalam kurung hx sama dengan hx nya adalah 2x ditambah 7, maka kita ganti hx nya menjadi
2x ditambah 7. Nah, lalu kita masukkan nilai 2x ditambah 7 ini ke 2x pangkat 2 ditambah 7. Nilai x-nya kita ganti dengan 2x ditambah 7. Sehingga 2 dikali 2x ditambah 7 dipangkatkan 2 ditambah 7. Kita selesaikan. Untuk 2x tambah 7 dipangkatkan 2 memakai cara yang sama, yaitu menggunakan kali pelani. Maka 2x tambah 7 dikali 2x tambah 7. 2x kali 2x adalah 4x pangkat 2. 2x kali 7 adalah 14x. 7 kali 2x adalah 14x, dan 7 kali 7 adalah 49. Kita selesaikan. 4x pangkat 2 kita tulis kembali karena tidak ada temannya lagi, ditambah 14x ditambah 14x adalah 28x ditambah 49. Kita pindahkan nilai ini ya. Maka di sini 2 dikali 4x pangkat 2 ditambah 28x ditambah 49 ditambah 7. Sekarang kita selesaikan dulu yang ini. 2 dikali 4x pangkat 2 adalah 8x pangkat 2. Lalu 2 dikali 28x adalah 56x, dan 2 dikali 49 adalah 98. Kita tulis ditambah 7. Maka 8x pangkat 2 ditambah 56x ditambah 98 ditambah 7 adalah 105. Maka hasil dari dalam kurung F bundaran G bundaran HX adalah 8x pangkat 2 ditambah 56x ditambah 105. Nah, selanjutnya kita akan menghitung atau mencari nilai dari F bundaran G bundaran HX. Untuk bentuk ini, maka yang pertama kita cari terlebih dahulu hasil dari G bundaran HX. Karena belum kita hitung, maka kita hitung terlebih dahulu. G bundaran HX itu menjadi G dalam kurung HX. Lalu kita ganti nilai HX-nya dengan 2x ditambah 7. Maka G dalam kurung 2x ditambah 7. Seperti kita ingat ya, tadi Gx-nya adalah x pangkat 2 ditambah 3, maka kita ganti nilai x-nya dengan 2x ditambah 7, sehingga 2x tambah 7 dipangkatkan 2 ditambah 3. Tadi 2x tambah 7 pangkat 2 adalah 4x pangkat 2 ditambah 28x ditambah 49 tambah 3. Hasilnya adalah 4x pangkat 2 tambah 28x ditambah 52. Selanjutnya kita cari nilai dari F bundaran G bundaran HX. Maka di sini sama dengan F dalam kurung G bundaran HX. Nah, di sini saja ya. Maka itu F dalam kurung G bundaran HX-nya adalah ini. Kita tuliskan 4x pangkat 2 ditambah 28x ditambah 52.
kita masukkan nilainya ini, atau kita masukkan nilai ini ke fx. Tadi kita ketahui bahwa fx-nya adalah 2x tambah 1. Maka 2 dikali x-nya ganti menjadi 4x pangkat 2 ditambah 28x tambah 52 ditambah 1. Maka 2 kali 4x pangkat 2 adalah 8x pangkat 2 ditambah 2 kali 28x adalah 56x ditambah 2 kali 52 adalah 104 tambah 1. Hasilnya adalah 8x pangkat 2 ditambah 56x ditambah 105. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa hasil dari F bundaran G di bundaran HX itu sama dengan F bundaran dalam kurung G bundaran HX. Maka dapat disimpulkan bahwa fungsi komposisi itu berlaku sifat asosiatif. Yang ketiga yaitu pada fungsi komposisi itu terdapat unsur identitas. Misalkan unsur identitasnya adalah IX, maka saat dihitung F bundaran IX hasilnya akan menjadi Fx atau fungsi awal. Seperti itu adik-adik. Ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan bisa bertanya di kolom komentar YouTube ya. Ditunggu responnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.